Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anak soleh-solehah? Semoga semuanya tetap semangat belajarnya, selalu dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan masuk ke subtema kedua, muatan ilmu pengetahuan alam. Namun tentunya bagi kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ibu. Sebelum kita belajar, yuk kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Ya, pada video sebelumnya kita telah membahas perkembangbiakan tumbuhan ya untuk IPA-nya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Sebagai pengingat, pengertian dari berkembangbiak adalah salah satu cara yang dimiliki makhluk hidup dengan tujuan mempertahankan atau memelihara kelangsungan jenisnya. Dengan kata lain, agar tidak terjadi kepunahan. Dan hewan juga sama-sama makhluk hidup. Maka tentunya hewan juga melakukan perkembangbiakan. Perkembangbiakan hewan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada generatif dan ada vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi secara kawin, yaitu melalui pembuahan sel kelamin betina dihasilkan oleh ovarium dengan sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh testis. Sementara perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui peristiwa perkawinan, atau di dalamnya tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan yang dilakukan biasanya pada hewan tingkat rendah. Nah, hewan tingkat rendah itu apa? Hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Perkembangbiakan hewan secara generatif itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada bertelur, ovipar, melahirkan, vivipar, dan bertelur serta melahirkan, ovovivipar. Ya, bertelur. Nah, perkembangbiakan hewan secara kawin dengan cara mengeluarkan telur dari tubuh induknya. Sehingga telur yang dikeluarkan dari tubuh induknya ini harus dierami sampai menetas. Itu namanya perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ciri-cirinya. Yang pertama, janin tidak tumbuh di dalam tubuh induk, tetapi tumbuh di dalam telur bercangkang. Jadi tidak ada di perut hewan betina, tetapi adanya di dalam telur. Yang kedua, janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Jadi karena dia tidak berada di dalam tubuh hewan betina atau induk betinanya, ya maka janin atau benihnya ya, benih hewannya yang akan nanti tumbuh menjadi anak ini memperoleh makanannya juga dari cadangan makanan yang ada di dalam telurnya. Yang ketiga, pertumbuhannya relatif lebih cepat.
Jadi kalau hewan-hewan yang bertelur maka biasanya tidak terlalu lama pertumbuhan janinnya. Lanjutnya, umumnya tidak memiliki kelenjar susu ya, karena dia bertelur maka biasanya tidak memiliki kelenjar susu dan juga tidak menyusui anaknya. Ya, beda dengan nanti melahirkan. Serta biasanya juga tidak berdaun telinga. Adapun contohnya ada ayam, bebek, burung, ikan, reptilia, serangga, dan amfibi. Ya. Dan di dalam bertelur ini, dalam proses pembuahannya itu ternyata terbagi menjadi dua ya. Ada pembuahan yang terjadi di dalam atau internal dan ada pembuahan yang terjadi di luar atau eksternal. Apa perbedaannya? Yaitu pembuahan internal adalah pertemuan sperma dengan sel telur yang terjadinya di dalam tubuh induk betina. Ya, biasanya pembuahan internal ini bisa terjadi pada jenis burung dan serangga. Jadi, sebelum telurnya dikeluarkan, telurnya yang ada di dalam perut ini sudah terbuahi, istilahnya seperti itu. Sementara pembuahan eksternal adalah pertemuan sperma dengan sel telur yang terjadi di luar tubuh atau di luar tubuh induk betinanya. Dan pembuahan ini biasanya terjadi pada ikan dan amfibi. Dan pada beberapa unggas atau burung, telur dierami sehingga memperoleh panas yang sesuai dari tubuh induknya hingga menetas. Masa mengalami setiap burung atau setiap hewan berbeda-beda ya. Contohnya kalau pada ayam, masa mengeraminya selama 21 hari. Ya, setelah melalui masa mengerami telur, tak lama telur pun akan menetas yang ditandai dengan kulit telur akan pecah yang kemudian keluar anak hewan yang bentuknya atau rupanya sama dengan induknya. Nah, tapi beberapa hewan bertelur seperti katak, kupu-kupu, nyamuk, belalang, ya ketika keluar anak hewan ya biasanya ada dalam bentuk tubuh anaknya itu berbeda dengan bentuk tubuh induknya. Jadi ketika belum dewasa, hewan-hewan yang seperti katak, kupu-kupu, nyamuk, belalang itu bentuk tubuh anaknya berbeda gitu ya. Nah, selama pertumbuhan dan perkembangan semakin dari kecil semakin dewasa gitu ya. Maka akan mengalami beberapa perubahan bentuk tubuh yang dikenal dengan istilah metamorfosis. Dan ketika dewasa baru sama dengan tubuh induknya. Ya. Yang kedua ada vivipar atau melahirkan. Ya. Perkembangbiakan vivipar atau melahirkan ini adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Di mana setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Jadi makanan hewan ya atau makanan janinnya itu sama ya nutrisinya dari makanan induknya ini yang melalui plasenta. Ciri-cirinya yaitu yang pertama mengalami masa mengandung. Tadi sudah disinggung ya. Yang kedua janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantara tali pusat atau plasenta. Yang ketiga pertumbuhannya biasanya relatif lebih lambat. Apalagi bila dibandingkan dengan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Dan biasanya hewan yang melahirkan ini mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki kelenjar susu dan akan menyusui anaknya. Dan biasanya hewannya berdaun telinga.
Contohnya ada sapi, kuda, harimau, orang hutan, pesut, lumba-lumba, dan paus. Yang ketiga, perkembangbiakan generatifnya yaitu dengan cara ovovivipar, yaitu bertelur serta melahirkan. Apa sih maksudnya? Yaitu perkembangbiakan hewan secara kawin dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Adapun tahapannya meliputi embrio berkembang dalam telur di tubuh induknya sampai menetas. Kemudian baru keluar dari tubuh induknya. Jadi telurnya kalau pada hewan bertelur, telurnya keluar dari tubuh induknya. Kalau ini telurnya tetap ada di tubuh induknya sampai akhirnya kelepas bayinya masih di dalam perut, berarti baru bayinya atau janinnya dikeluarkan melalui tubuh induknya dengan cara melahirkan. Maka di sini namanya bertelur melahirkan. Ciri-cirinya, telur menetas di dalam tubuh induk. Tadi sudah disinggung ya. Jadi beda dengan bertelur. Kalau bertelur menetasnya di luar. Kalau bertelur melahirkan, maka menetasnya di dalam. Cadangan makanan embrio sama ya seperti hewan dengan cara bertelur, yaitu berasal dari dalam telur. Nah, anaknya tadi sudah dijelaskan bahwa telur menetas di dalam tubuh induk. Jadi janinnya masih ada di dalam tubuh. Maka janinnya atau anak hewan itu akan dikeluarkan kemudian dengan cara melahirkan. Contohnya ikan pari, hiu, macan, dan beberapa jenis ular. Ya, adapun perkembangbiakan hewan secara vegetatif juga sama. Ada 3 di sini ya, ada tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Ya, tunas. Tunas atau bertunas adalah cara berkembangbiak pada hewan pada saat organisme baru tumbuh pada hewan tersebut. Calon anak muncul dari bagian samping tubuh dan lama-kelamaan menjadi besar dan memisahkan diri. Ini namanya tunas. Bisa kita lihat ya. Di sini ada hydra, ada contohnya ya, ada hydra, ada polifera ya. Nah, misalnya nih hydra di sini ya. Maka nih kita bisa lihat ya, ini tubuh induknya. Lalu muncul tunas. Ya. Ada organisme baru nih muncul di samping sini. Nah, ini organisme baru ini lambat laun pasti akan besar. Ya, ketika besar akhirnya memisahkan diri. Ya, ini juga sama nih, gambarnya sama ya dengan ini ya. Lebih kelihatan ini juga lebih terlihat ini tubuh induknya. Nah, ini muncul tunas. Ya, ini namanya tunas. Selanjutnya ada membelah diri. Cara berkembang biak pada hewan yaitu dengan jalan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama atau lebih. Baik itu secara langsung ya yang dilakukan oleh hewan bersel satu. Ya, perkembangbiakannya diawali dengan inti sel hewan bersel satu akan membelah diri menjadi 2 bagian. Pembelahan 2 bagian diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel yang akan menghasilkan organisme baru. Contohnya amuba. Nah, bisa dilihat ya. Ini tadinya hewan bersel satu. Ya, kemudian memisahkan nih. Nah, membelah dirinya menjadi 2 bagian. Ya, ini contohnya amuba. Selanjutnya ada fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Tadi hewan tingkat rendah adalah hewan yang struktur tubuhnya tidak sempurna. Contohnya cacing pipih dan cacing pita. Bisa kita lihat ya. Di sini cacing memutus ya. Memutus akhirnya nih yang buntutnya memutus jadi muncul kepala.
Ya. Ini juga sama, muncul lagi badannya ya. Jadi ini fragmentasi, memotong bagian tubuh lalu kemudian berkembang. Ya, ini contoh juga nih. Ya, ini cacing. Alhamdulillah selesai sudah paparan materi dari Ibu hari ini. Semoga bisa kalian mengerti dan kalian pahami dengan baik. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses dunia akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.